Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Guru Bangsa Channel, channel yang ikut serta dalam mencerdaskan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi tanda kerjasama kita dalam membangun channel ini. Klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Selamat mengikuti. Saudara, toleransi di negara yang berbineka tunggal ika itu harus. Karena dengan toleransi kita dapat menjaga harmoni. Dan dengan harmoni kita bisa damai sejahtera membangun negeri ini. Namun dalam masalah toleransi, tentunya jangan sampai terjebak dengan mengorbankan akidah dari kita masing-masing. Toleransi bermakna menghormati perbedaan-perbedaan yang ada, termasuk perbedaan dalam keimanan. Oleh karena itu, dalam menyikapi berbagai perbedaan silang pendapat terkait dengan masalah akidah, terutama akidah Islamnya, kita harus melakukan toleransi, tasamuh. Di dalam satu keluarga besar umat Islam, tasamuh kita barangkali lebih menekankan pada walana a'maluna walakum a'malukum. Amal kita untuk kita dan apa yang dilakukan olehmu adalah untukmu. Hal ini karena memang banyak khilafiyah yang ada. Di samping itu ada juga toleransi terhadap umat lain. Dalam hal ini yang berbeda agama, kita kenal dengan nama lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Saudara-saudara sebangsa dan tanah air, mohon maaf, ini adalah video untuk konsumsi kaum muslimin yang saya harapkan kaum muslimin juga menjadi bagian bangsa Indonesia yang cerdas dalam beragama. Kita mulai dari masalah Natal, Christmas, Merry Christmas. Merry Christmas merupakan ungkapan akidah keyakinan Kristiani di mana hadirlah ke dunia Tuhan dalam rupa insan, anak Allah yang akan dikorbankan dengan atau berkorban dengan disalib untuk menjadi penebus dosa asal sebagai juru selamat, Savior, sehingga kehadirannya harus disambut dengan merry, gembira. Gembira akan kehadiran Kristus. Merry Christmas. Ekspresi gembira dari umat Kristiani barangkali bisa kita lihat pada film Sister X 2, di mana paduan suara yang dipimpin oleh Gilbert harus bersaing dengan paduan suara dari sekolah-sekolah elit dengan kostum dan dengan etika Kristiani yang tinggi, ya. Maka dengan spirit joyful, dengan spirit penuh yang menyenangkan, sang pembimbing Gilbert menginstruksikan mencopot semua kostum yang telah disiapkan dan tampil
dengan kostum-kostum harian. Tampilnya pun cukup memukau dengan jungkir balik, ngerap. Itu adalah ekspresi menyenangkan. Merry Christmas adalah ekspresi emosi dari umat Kristiani yang menampilkan kegembiraan, joyful, atas hadirnya Juru Selamat, Anak Allah, Tuhan yang berupa insan. Kemudian dia akan menjadi Juru Selamat, penebus dosa asal. Nah, ini adalah hakikat dari Christmas itu. Jangan disederhanakan. Ini di lingkungan Islam sendiri, jangan menyederhanakan itu dengan kelahiran Isa alaihissalam ibnu Maryam. Isa alaihissalam ibnu Maryam lahir memang dalam kondisi yang dikejar-kejar oleh kaumnya, dalam mana diteror oleh kaumnya. Karena kehamilan Maryam sendiri menjadi tanda tanya besar bagi kaumnya. Sampai diinterogasi, hai saudara Harun, ayah kamu, ibu kamu bukan berzina, kenapa kamu hamil? Itu dalam bahasa sekarang, ya? Dalam bahasa sekarang. Bunda Maryam menyilahkan kepada para peneror itu bertanya pada sang bayi Isa alaihissalam. Mereka protes dong. Mengapa kami disuruh bertanya pada seorang bayi? Tetapi biiznillah, dengan izin Allah, dalam kondisi bayi masih baru, neonatus, Nabi Isa alaihissalam menjelaskan, meneguhkan dirinya itu adalah hamba Allah, Abdullah, bukan anak Allah, tapi Abdullah, dan dia akan menjadi nabi. Nabinya yang akan diberi Alkitab, bukan sebagai juru selamat. Dan kemudian juga dia menyatakan, saya diselamatkan pada saat lahir, pada saat meninggal, dan pada saat dibangkitkan lagi nanti. Nah, di sini menarik ucapan Nabi Isa alaihissalam yang menyatakan ketika dimatikan, dan itu bagi saya merupakan pertanda, bukti bahwa beliau bukan Tuhan, karena beliau kemudian bukan mati dalam tanda umum, dimatikan, bukan. Tapi dalam keyakinan Islam, beliau nanti diangkat, bukan terkena salib. Nah, jadi sangat berbeda jauh ketika kita mengucapkan Merry Christmas, kebahagiaan akan kelahiran Kristus sebagai Juru Selamat, Anak Allah, Tuhan yang menyerupai insan, Tuhan yang berupa insan, dan lain-lainnya sesuai keyakinan Kristiani dengan kelahiran Isa alaihissalam.
Dari mana kita tahu bahwa itu adalah kelahiran Isa alaihissalam? Kalau tanggal 25 Desember dan sebagainya kita sudah mengenal. Itu adalah ditetapkan oleh tentu saja keyakinan gereja bahwa tanggal 25 kelahiran Kristus. Nah, oleh karena itu kita yang berbeda jangan disama-samakan. Kita tetap berbeda, jangan disama-samakan. Jangan disederhana-sederhanakan. Seolah-olah Christmas adalah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kita tidak punya dasarnya untuk menyatakan itu. Kita bisa terjatuh bid'ah dong, kalau kita ada dasarnya. Oleh karena itu, kita tetap pada akidah kita bahwa akidah Kristiani begitu, ya silakan. Sedangkan akidah kita adalah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Tidak ada trinitas. Allahus samad. Allah tempat kita bergantung. Tidak ada juru selamat. Nah, itulah keyakinan kaum muslimin. Dan itu juga harus diterima atau dihormati oleh kelompok lain yang berbeda, sebagaimana kita juga membiarkan atau menghormati keyakinan masing-masing. Jangan ada teror seolah-olah kalau kita tidak ikut mengucapkan seperti itu, kita berarti bla bla bla. Nah, ini namanya tidak toleransi. Toleransi, kita membiarkan perbedaan dengan keyakinan masing-masing dan menghormatinya. Dalam Islam, la ikraha fiddin. Apa dasar saya mengungkapkan bahwa Merry Christmas adalah ekspresi dari iman Kristiani terkait kehadiran Kristus? Ya, kita melihat dari kidung-kidung Natal sendiri. Misalnya dalam lagu Indonesia ada Hai Mari Berhimpun, mari berhimpun dan bersukaria menyambut. Lanjutannya adalah iman Kristiani. Dalam hitung-hitung asal yang berbahasa Inggris pun begitu. Joyful yang tadi saya katakan itu liriknya terkait dengan iman Kristiani. Nah, jadi kita bisa menentukan sebuah peristiwa, sebuah fenomena itu apa, tentu saja dengan kriteria-kriterianya. Saya menyampaikan untuk mencerdaskan kaum muslimin sendiri bahwa sebagai penganut milah Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim itu beragama dengan kritis, analitis, dan logis. Kritis, analitis, dan logis itu bukan untuk mengingkari, tapi untuk memperteguh. Ingat, eksperimen 4 burung merpati. Sampai ditanya balik, bagaimana sih nanti kalau hari berbangkit? Apa kamu tidak yakin? Bukan karena saya tidak yakin, tapi agar saya lebih tenang. Maka ada
dan disebut sebagai eksperimen 4 burung merpati dalam bahasa saya. Karena itu eksperimen empirik. Mengapa? Karena memang burung merpati itu di 4 burung merpati itu dicapik-capik, dicincang, kemudian ditaruh di 4 gunung, kemudian dipanggil pes, datang, bes. Empirik, benar-benar empirik. Jadi kalau saya sebut Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapak empirisme yang membangun ilmu peradaban dengan metode ilmiah. Ada videonya. Juga logik ketika ditanya sama umatnya, sama kaumnya, siapa sih yang membunuh berhala ini? Tanya aja sama yang besar itu. Sekarang ada yang di situ yang ada yang besar. Ya tanya aja, kalau dia tahu, mesti tahu dong yang hancurin itu. Oh, tampaknya juga dikalungi. Logik, benar-benar empirik, logik, analitik, menggunakan metode ilmiah dengan melakukan verifikasi, kemudian nantinya ada konklusi. Gimana itu bisa kita lihat? Melakukan verifikasi, kemudian melakukan konklusi, bisa kita lihat dari perjalanan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ketika ada bintang dan tenggelam, saya tidak suka yang tenggelam. Ketika ada bulan akbar, lebih besar, ternyata juga tenggelam. Tidak. Kemudian matahari yang paling besar, ya beliau pun tidak. Akhirnya beliau berkonklusi bahwa beliau hanya beriman pada Allah yang Maha Esa. Bapak Nabi Ibrahim kemudian melakukan kepasrahan pada faktor samawati wal ardh, hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Bapak Nabi Ibrahim kemudian benar-benar yakin hanya pencipta langit dan bumi yang tidak tenggelam dan tidak redup. Analitis, jati diri sebagai agama milah Ibrahim yang memang kritis, logis, analitis, dan akhirnya adalah hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Kita cenderung pada kebenaran, hanifah, patuh. Ketika kita sudah melihat kebenaran itu, dan jangan sampai kita menjadi syirik, karena syirik adalah dosa tak terampuni. Nah, coba bayangkan, jika kita menganggap ada Tuhan lain selain Allah, apakah itu tidak syirik? Jika itu syirik, kita melakukan sesuatu yang tidak terampuni. Makanya hati-hati, kemudian pakailah petunjuk yang ada. Kalau bingung, kembalilah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.